Coba Anda buka di Matius 16 dan Matius 19 nomor 16, 17, 18 dis. Baik, Matius berapa? Matius 19. Matius 19. Oh? Nomor Sebentar. 16, 17 sampai 18 dis. Matius 19. Nang. Yesus ini dis, setahu saya. Tenang bang, tenang. Saya bacakan dulu bang. Biar enak kita. 19 ayat berapa? 16, 17, 18. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim. Kata orang tersebut kepadanya, apa? Ya, di situ untuk mendapatkan hidup itu hidup yang dimaksud hidup yang kekal kan? Betul. Harus mengikuti kehendak daripada, nanti kalau saya bilang Allah, nanti orang muslim berpikir Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Begini teman-teman, supaya kita itu mengkat segala pikiran-pikiran yang menyesatkan, maka saya itu harus lurus dulu menyampaikan ini. Karena kalau saya bilang Allah, di otaknya muslim itu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Bible ini bisa korobos seenakmu ya? Begini, kata Allah ini tidak merujuk kepada Allahnya umat Islam. Cuman karena banyak orang Islam yang kayak begini otaknya waktu baca Injil, akhirnya Allah ini dipikir dia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya luruskan bang, paham? Ya, lanjut deh. Nah, lalu kata Tuhan Yesus begini, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Allah di sini ingat ya, bukan Allah ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat itu. Jadi bagaimana cara? Intinya apa di situ, Des? Intinya bagaimana cara mematuhi Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Yesus, dengan cara berbakti dan taat patuh kepada perintah anaknya. Itu caranya. Bukan dengan cara patuh taat kepada Muhammad yang ada di dalam kubur. Nah itu. Silakan. Bukankah ini ya Musa, Abraham atau Ibrahim itu mengenalkan bahwa nama Tuhan mereka itu udah lari kau ke nama Tuhan kan? Ini makanya saya bilang diskusi sama kamu itu kayak kodok kesana kesini lompat gini. Kamu ingin dengar, kamu ingin membantah. Kenapa kita? Tadi kan kamu bilang mentuhankan itu adalah menjalankan segala perintahnya. Setuju? Ya. Bagaimana cara menjalankan segala perintah Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Setuju? Di mana kata Yesus? Ini kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah orang ini mau mengikuti Yesus? Benar. Enggak, orang ini mau enggak dia mengikuti Yesus? Ketika itu Yesus. Tenang. Apakah orang ini di dalam ayat ini dia mau mengikuti Yesus? Tidak. Karena dikatakan begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Karena apa? Nah. Karena dia tidak mau meninggalkan hartanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, intinya Makanya ketaatannya kepada Bapa di sorga tidak sempurna. Karena apa? Karena dia tidak melakukan perintah Bapa di sorga. Padahal perintah Bapa di sorga adalah apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu perintah Bapa di sorga. benar, dengarkan dia, benar. Kalian tidak mendengarkan Yesus, kalian mendengarkan Muhammad.